Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiandra Septiana, NIM 201FI0304. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem neurologis. Yang pertama saya lakukan adalah mencuci tangan datar terlebih dahulu, selanjutnya bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiandra Septiana. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik neurologis atau sistem syaraf. Pertama saya akan mengecek name-tag-nya dulu ya, Kak. Ya, Namanya siapa, Kak? Robi, Umurnya? 15 tahun. Baik, sesuai ya, Kak. Apakah Kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Kak. Pertama, saya akan mengambil bantal dari kepala Kakak. Jika Selanjutnya, saya akan memiringkan kepala pasien ke kanan, lalu ke kiri. Apakah sakit, Kak? Ya. Selanjutnya, saya akan menekuk kepala pasien hingga dagunya menyentuh dada untuk melihat kekakuan. Apakah sakit, Kak? Enggak. Baik, selanjutnya saya akan mengangkat dagu pasien hingga menyentuh dada dan melihat apakah adanya fleksi pada kaki. Selanjutnya, saya akan mengangkat salah satu kaki ke atas dan mengecek apakah ada fleksi tungkai kolateral pada kaki yang tidak diangkat. Sebelahnya, Kak. Selanjutnya, saya akan mengangkat kaki pasien hingga memiliki sudut 135 derajat dan melihat apakah ada tahanan atau nyeri. Apakah sakit, Kak? Tidak. Pada kaki selanjutnya, apakah sakit, Kak? Tidak. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk menutup salah satu hidung agar melihat apakah ada ganjalan pada salah satu hidung. Tutup hidung kanan dengan tangan kanan, hembuskan nafas keluar. Apa ada tahanan, Kak? Tidak. Pada hidung sebelahnya dengan tangan kiri, apakah ada hambatan, Kak? Tidak. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk menebak bau pada hidungnya. Tebak bau pada hidungnya, Kak. Dengan menutup salah satu hidung, memejamkan mata, menebak ini bau apa, Kak? Teh. Ya. Selanjutnya ini bau apa, Kak? Kopi. Selanjutnya ini bau apa, Kak? Tembakau. Baik, lakukan pada hidung yang sebelahnya. Penglihatan, saya akan meminta pasien untuk menutup salah satu mata dan membaca tulisan. Baik, Kak, tutup salah satu matanya. Baca ya, Kak, tulisannya. A, F, G. Ya, baik, Kak. Selanjutnya adalah tes lapang pandang. Saya akan meminta pasien untuk melihat ke arah depan dan memperhatikan jari yang ada di samping-sampingnya. Tetap melihat ke arah ke depan. Baik, Kak, lihat ke arah ke depan ya. Ya. Apa masih kelihatan, Kak, jarinya? Masih. Ke atas? Masih. Sini? Masih. Masih. Selanjutnya tes lapang pandang dengan berbaring. Sama seperti saat duduk. Lihat ke arah depan ya, Kak. Ya. Apakah kelihatan, Kak? Kelihatan. Ke sini. Kelihatan. Kelihatan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian dalam mata pasien. Meminta pasien untuk melihat ke depan, lihat ke depan, Kak. Ya. Ke arah depan. Saya akan mematikan lampu. Dan menyenter ke mata pasien. Selanjutnya dengan keadaan berbaring, saya akan mematikan lampu lagi dan menyenter ke dalam mata pasien.
Selanjutnya saya akan memeriksa posisi bola mata untuk melihat apakah pada pupil terdapat fraksi atau strobili-kud. Selanjutnya tes gerak bola mata. Melihat ke depan Kak, ikuti jari saya. Selanjutnya tes refleks cahaya langsung. Saya akan menyantar pada mata pasien untuk melihat apakah pupil terdapat meiosis. Selanjutnya, saya akan membatasi mata lalu menyantar dari jauh. Refleks akomodasi. Saya akan meminta pasien untuk mengikuti jari saya. Ikuti jari saya, Kak. Untuk melihat apakah ada ketegangan atau meiosis. Selanjutnya saya akan meminta pasien membuka mulut dan menutup mulut, lalu menggerakkan rahang. Buka mulutnya, Kak. Tutup mulutnya. Bisa digerakkan, Kak, mulutnya. Selanjutnya bisa dilawan, Kak, tangan yang sebelah sini dengan pipi. Ya, ini untuk merasakan kontraksi musculus masseter. Sebelahnya juga, Kak. Selanjutnya tangan diletakkan pada daerah sini. Bisa digerakkan, Kak, mulutnya untuk merasakan kontraksi musculus temporalis. Saya akan memeriksa rasa pada wajah pasien menggunakan kapas dari dahi sampai ke dagu. Apakah terasa, Kak? Terasa. Terasa, Kak? Terasa. Selanjutnya, apakah terasa, Kak? Terasa. Terasa, Kak? Terasa. Selanjutnya menggunakan air dingin. Apa terasa, Kak? Terasa. Terasa, Kak? Terasa. Selanjutnya menggunakan air hangat. Apa terasa hangat, Kak? Terasa. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks kornea pasien. Bisa lirik ke kanan, Kak, lalu menggunakan kapas untuk memeriksa apakah mata pasien berkedip. Selanjutnya lirik ke kiri, Kak. Selanjutnya refleks kornea pada keadaan berbaring, sama seperti pada saat keadaan duduk tadi. Meminta pasien melirik ke kanan, menggunakan kapas untuk melihat mata pasien berkedip. Selanjutnya ke arah kiri. Selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan motorik N7. Melihat apakah pada wajah pasien ada gerakan abnormal. Selanjutnya meminta pasien untuk mengerutkan dahi. Bisa dikerutkan, Kak, dahinya. Dikerutkan dahinya. Ya, kembungan pipinya, Kak. Ya, rapatkan giginya, Kak. Selanjutnya, saya akan memeriksa sensorik khusus pada pasien, yaitu dari rasa pengacap pada lidah. Mengelap lidah pasien dengan tisu. Bisa dibuka, Kak, lidahnya. Jangan dimasukkan ya, Kak, lidahnya. Lalu meneteskan rasa pada lidah pasien dan meminta pasien menebak rasa apakah itu, dengan catatan lidah tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam mulut. Selanjutnya saya akan memeriksa pendengaran pasien. Apakah terdengarkah suara saya Terdengar. pada telinga kanan dan kiri? Iya. Selanjutnya, apakah telinga Kakak berdenging, Kak? Tidak. Lalu gesekkan tangan pada telinga pasien. Apakah terdengar, Kak? Terdengar. Apakah terdengar, Kak? Terdengar. Selanjutnya, pemeriksaan menggunakan garpu tala. Garpu tala akan didekatkan pada telinga pasien dan meminta pasien untuk mendengarnya. Jika sudah tidak terdengar, minta pasien untuk memberitahu, lalu bandingkan dengan pemeriksa atau kita. Selanjutnya, masih menggunakan dengan garpu tala.
yaitu didekatkan pada tulang dan udara. Setelah garpu tala didekatkan pada tulang, jika sudah tidak terdengar, beritahu pasien untuk memberitahunya. Lalu, jauhkan garpu tala dan bertanya pada pasien apakah masih terdengar atau tidak. Masih dengan menggunakan garpu tala diletakkan pada kening pasien. Lalu, minta pasien untuk mendengarkan apakah terdengar pada telinga kanan dan telinga kiri. Ini untuk membandingkan pada telinga kanan dan kiri. Selanjutnya, pemeriksaan saraf keseimbangan. Apakah ada pusing, Kak? Tidak. Selanjutnya, saya akan tarik alisnya ya, Kak, ke atas untuk mengecek apakah ada nistagmus. Lihat ke kanan, Kak, kiri, atas, bawah. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk berdiri. Mari, Kak, berdiri. Dengan merapatkan kaki pasien, pejamkan matanya, Kak. Ini untuk melihat apakah pasien tidak seimbang atau tidak. Baik, Kak, silakan duduk lagi. Selanjutnya saya akan bertanya pada pasien apakah pasien sering makan dan muntah sambil tersedak. Baik, Kak, apakah saat makan atau minum kadang tersedak? Tidak. Bisa tolong batuk, Kak? Selanjutnya saya akan mengecek refleks muntah. Menyenter mulut pasien. Marilah buka mulutnya. Meminta pasien untuk bilang A, lalu memasukkan alat untuk mengecek refleks muntah. Selanjutnya saya akan memeriksa otot leher dan bahu. Bisa miringkan kepalanya ke kanan, Kak. Periksa leher ke sebelah kiri. Periksa lehernya. Selanjutnya taruh tangan di sini. Lawan tangan saya, Kak. Miringkan ke sini. Periksa lehernya. Selanjutnya ke sebelah sini. Periksa lehernya. Lalu meminta pasien untuk mengangkat bahu. Bisa diangkat, Kak, bahunya? Turunkan. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk menyebutkan. Baik, Kak, bisa diulang ucapan saya. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Selanjutnya, bisa dijulurkan, Kak, lidahnya keluar. Gerakan lidahnya ke atas, kanan, kiri, bawah. Ya. Selanjutnya, lawan tangan saya dengan lidah ya, Kak, dari dalam. Pada sebelahnya juga. Selanjutnya, kita akan meminta pasien untuk berbaring. Lalu membuka baju pasien untuk melihat ukuran, bentuk, dan apakah ada gerakan abnormal pada otot. Selanjutnya, mengukur tangan pasien dengan tali pengukur untuk membandingkan kiri dan kanan tangan pasien. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.